Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fauzia Rizky Anggraini, Sezilia, Najwa Marjuni, Iventi Deliana Sari, dan Laude Muhammad Zulfikri. Kami akan menjelaskan konsep medis dari ulkus diabetik. Langsung saja. Definisi ulkus atau luka diabetik adalah luka yang terjadi pada pasien mellitus yang melibatkan gangguan pada saraf perifer dan otonom. Adapun istilahnya yaitu yang disebut diabetic foot ulcers. Kaki diabetes yaitu kelainan tungkai kaki bawah yang akibat diabetes mellitus tidak terkendalikan. Kaki diabetes mellitus disebabkan oleh gangguan pembuluh darah, gangguan persarafan, dan adanya infeksi. Selanjutnya etiologi dari ulkus diabetik. Beberapa etiologi yang menyebabkan ulkus diabetes meliputi neuropati, penyakit arterial, tekanan, dan deformitas kaki. Faktor yang paling banyak menyebabkan ulkus diabetik adalah neuropati, trauma, dan deformitas kaki yang sering disebut dengan critical triad of diabetic ulcers. Penyebab lain ulkus diabetik adalah iskemik, infeksi, edema, dan kalus. Ulkus diabetik merupakan penyebab tersering pasien diamputasi, sehingga faktor-faktor tersebut juga merupakan faktor predisposisi terjadinya amputasi. Baik, selanjutnya C. Manifestasi klinis. Menurut Mariunani 2015, tanda dan gejala kaki diabetes menurut gambaran klinis ada dua, yaitu sebagai berikut. 1. Kaki neuropati, kerusakan somatik baik sensorik maupun motorik. Kaki teraba hangat, teraba denyut nadi, cal, kureang, rasa kulit kering, dan jika terluka akan lama sembuh. 2. Kaki iskemia, kaki teraba dingin, nadi susah diraba, rasa nyeri saat istirahat, dan terlihat luka, ulkus akibat tekanan lokal yang menjadi gangren. Baik, selanjutnya patofisiologi. Faktor utama yang mengkontribusi terjadinya luka adalah penyakit neuropati dan vaskular. Luka yang terjadi pada pasien dengan diabetik terkait dengan adanya pengaruh pada saraf yang terdapat pada kaki dan dikenal sebagai neuropati perifer. Pasien dengan diabetik seringkali mengalami gangguan pada sirkulasi. Gangguan sirkulasi adalah berhubungan dengan peripheral vascular disease. Efek sirkulasi ini akan menyebabkan kerusakan pada saraf. Hal ini terkait dengan diabetik neuropati yang berdampak pada sistem saraf autonom yang mengontrol otot-otot halus, kelenjar, dan organ visceral. Dengan adanya gangguan pada saraf autonomi, pengaruhnya yaitu terjadi perubahan tonus otot yang menyebabkan abnormalnya aliran darah. Dengan ini, kebutuhan akan nutrisi dan oksigen maupun pemberian antibiotik tidak mencukupi atau tidak dapat mencapai jaringan perifer dan kebutuhan metabolisme pada lokasi tersebut. Komplikasi. Apabila ulkus berlangsung lama dan ulkus tersebut tidak dilakukan penanganan secara serius dan tidak kunjung sembuh, luka akan terinfeksi. Ulkus kaki, infeksi, komplikasi pada sendi kaki yang menebal akibat cedera kaki atau neuroarteropati, dan penyakit arteri perifer yang sering mengakibatkan gangrene sampai diamputasi bagian ekstremitas bawah. Pada penelitian Makfuri 2016 menyatakan bahwa dampak ulkus diabetikum akan mempengaruhi persepsi dan tata laksana hidup sehat bagi penderitanya karena lamanya perawatan mempengaruhi kecenderungan penderitanya untuk tidak mematuhi prosedur pengobatan dan perawatan. Komplikasi ulkus diabetikum pada pasien diabetes mellitus juga dapat berefek pada citra tubuh pasien. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang untuk ulkus diabetes mellitus menurut Hadiki Habib yaitu pemeriksaan röntgen pedis untuk menunjukkan apakah adanya osteomielitis dan pemeriksaan kultur pus dari luka di kaki untuk menentukan kuman atau bakteri yang dapat menginfeksi ekstremitas. Menurut Yunitasari, tes yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan fisik yang mendeteksi adanya neuropati sensorik ini meliputi: yang pertama, tes monofilamen 10 gram.
Monofilamen 10 gram yaitu alat yang paling umum digunakan untuk mendeteksi adanya neuropati pada penderita DM. Yang kedua, tes Gerputala. Tes Gerputala ini dapat dilakukan dengan Gerputala 128 Hz. Caranya yaitu dengan menggetarkan alat vibrasi, kemudian tempelkan pada area yang akan dilakukan tes selama 10 detik. Yang ketiga, tes pinprick atau tes menggunakan peniti. Pemeriksaan menggunakan ujung peniti yang disentuhkan ke kaki pasien. Apabila pasien tidak bisa merasakan sensasi jarum atau ujung peniti, dapat dikategorikan memiliki risiko terjadinya luka paling besar. Yang keempat, tes refleks pergelangan kaki. Tes ini bisa dilakukan dengan posisi berlutut atau duduk di kursi. Kemudian, alat palu tendon dipukulkan ke tendon Achilles. Apabila tidak ada refleks dari pergelangan kaki, hal ini menunjukkan hasil abnormal. Yang kelima, neurotaseometer. Alat ini dapat memberikan rangsangan vibrasi yang akan meningkat ketika tegangan listrik di alatnya ditingkatkan juga. Apabila pasien tidak bisa merasakan vibrasi pada tegangan 25 volt, menunjukkan bahwa pasien dapat berisiko mengalami luka atau ulkus. Selanjutnya adalah penata laksanaan. Secara umum, pengelolaan UKD meliputi penanganan iskemia, debridement, penanganan luka, menurunkan tekanan plantar pedis atau offloading, penanganan bedah, penanganan komorbiditas, dan menurunkan risiko kekambuhan serta pengelolaan infeksi. Yang pertama, penanganan iskemia. Bila pemeriksaan kompetensi vaskuler menunjukkan adanya penyumbatan, bedah vaskuler rekonstruktif dapat meningkatkan prognosis dan selayaknya diperlukan sebelum dilakukan debridement luas atau amputasi parsial. Yang kedua, debridement. Debridement merupakan upaya untuk membersihkan semua jaringan nekrotik karena luka tidak akan sembuh bila masih terdapat jaringan non-viable, debris, dan fistula. Tindakan debridement juga dapat menghilangkan koloni bakteri pada luka. Yang ketiga, perawatan luka. Prinsip perawatan luka yaitu menciptakan lingkungan moist wound healing atau menjaga agar luka senantiasa dalam keadaan lembab. Yang keempat, menurunkan tekanan pada plantar pedis atau offloading. Tindakan offloading merupakan salah satu prinsip utama dalam penata laksanaan ulkus kronik dengan dasar neuropati. Yang kelima, penanganan bedah. Jenis tindakan bedah tergantung dari berat ringannya UKD. Tindakan elektif ditunjukkan untuk menghilangkan nyeri akibat deformitas seperti pada kelainan spur tulang, hamartos atau bunions. Yang keenam, penanganan komorbiditas. Diabetes merupakan penyakit sistemik multiorgan sehingga komorbiditas lain harus dinilai dan dikelola melalui pendekatan tim multidisiplin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya, pathway pada ulkus diabetik disebabkan oleh diabetes mellitus yang kemudian menjadi diabetik neuropati. Diabetik neuropati dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sensorik, yang kedua motorik, dan yang ketiga otonom. Pada bagian sensorik ditandai dengan kehilangan sensasi pada kaki atau trauma. Pada bagian motorik ditandai dengan kelemahan otot atau atrofi deformitas tekanan berlebihan pada plantar. Dan pada otonom ditandai dengan kulit menjadi kering, rusak, penurunan pada saraf simpatik, atau perubahan regulasi aliran darah. Ketiga tanda gejala tersebut merupakan tanda gejala dari ulkus diabetik. Pada ulkus diabetik terjadi sensasi rasa pada kaki berkurang, kerusakan jaringan atau nekrosis, kaki menjadi atrofi, dingin, dan kuku menebal, yang kemudian menjadi gangguan perfusi jaringan. Pada gangguan perfusi jaringan terbagi menjadi 2 masalah keperawatan. Yang pertama, gangguan integritas kulit, dan yang kedua, nyeri.